Halo, jumpa lagi teman-teman dengan info Santi Astari. Nah, ini saya Santi Astari. Ya, saya habis terkena musibah ya. Uh, saya habis terkena stroke. Tapi jangan khawatir ya. Apapun rencana Tuhan terhadap kita, walaupun kita terkena stroke atau apa gitu, kita tetap tanggapi dengan gembira. Karena hati yang gembira itu sebetulnya adalah obat. Nah, saya sudah 6 bulan pasca setelah saya terkena stroke, kira-kira Idul Adha bulan Juli. Nah, sekarang bulan Desember, kira-kira 6 bulan ya. Nah, pengobatan yang saya lakukan banyak, lumayan ya. Selain saya berobat akupuntur, saya sedikit terapi air, berenang. Saya jadi nggak bisa berenang. Kalau dulu saya hebat banget, saya dulu emang super luar biasa, enggak sombong ya. Ya, walaupun kayak orang sombong, tapi memang saya serba bisa orangnya ya. Dan saya rajin. Tuhan itu maha baik, mengasih talenta terlalu banyak kepada saya. Saya juga amat rajin, tapi mungkin jangan-jangan saya lupa bersyukur ya. Nah, itu hikmah yang saya dapatkan. Akibatnya saya terkena stroke karena kebanyakan kegiatan. Jadi memang kita harus hati-hati dan jaga-jaga ya. Tetap harus kontrol kalau kita walaupun sibuk begitu ya. Nah, puji Tuhan saya disentil sedikit ya. Saya tetap gembira karena hati gembira itu memang obat ya. Nanti saya akan berikan tutorial apa saja yang saya lakukan sehingga saya tidak memble walaupun saya stroke ya. Teman-teman jangan khawatir dan jangan berkecil hati. Walaupun saya ini termasuk terlambat untuk dibawa ke dokter atau ditanganinya, tetapi saya tidak lumpuh. Walaupun saya diberikan kursi roda itu nggak kepake sama saya sekarang. Orang di sekitar saya pun, teman-teman dekat pun amat memperhatikan saya. Aku amat memuji Tuhan dan doa saya biasanya terkabul ya. Saya orangnya biasa aja ya, ibadahnya sebetulnya kayaknya saya itu malahan kurang gitu. Tetapi ini ada teman baik saya, begitu tahu dia saya stroke masuk rumah sakit, langsung dia ngambil saya, minum ini loh San, ini salah satu obatnya ya, angkung hanguang. Nah, ini angkung ini memang mujarab ya. Saya merasakan berapa hari ya setelah saya stroke itu saya minum ini 3. Memang harganya ya sekitar 1 juta lebih ya, 1,5 juta juga ada gitu, tergantung isinya. Kalau yang murah itu isinya dikit ya. Nah, ini saya minum ini 3. Nanti saya kasih tutorialnya ya. Saya lakukan terapi akupuntur pertama kali saya di Pluit, tetapi karena rumah saya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, jauh ya. Akhirnya saya pindah cari-cari yang dekatan dikit karena pengobatan akupuntur tidak bisa sekali 2 kali ya, bolak-balik seminggu saya 2 kali. Nah, udah kira-kira setengah tahun saya jalanin ya sampai dengan sekarang ya. Cocok-cocokan ya, tapi yang di Kelapa Gading ini saya cocok ya gitu. Di tempat, maaf saya izin sebut ya, Bu Yuliana ya, di Yuliana Chen di situ ya. Tempatnya kecil tetapi puji Tuhan saya cocok sama dia ya. Saya lakukan begitu pulang dari itu kan naik tangga ya. Wah, saat tadinya khawatir nggak bisa naik tangga, tapi begitu pulang di situ saya merasa seger, bugar, padang, terang benderang gitu. Lalu saya lanjutkan hingga kini gitu. Dan biayanya Tuhan maha baik, amat murah ya. Itu biayanya amat murah dan buat saya manjur ya gitu. Ya hanya akupuntur. Ada memang yang dikasih rempah-rempah, anget-anget gitu ada ya. Itu variasi banget. Kebetulan di situ saya cocok ya. Hanya 120. Hai. Lalu saya juga dikasih ini sama anak mantu saya, puji Tuhan. Bola ini jangan diremehkan ya, ini nggak mahal, tolong dibeli. Saya terkena organ kiri kan, tangan kiri saya lemes, ini mesti diremes-remes begitu, agak kaku-kaku, remes-remes dan latihan-latihan ya pakai ini salah satu alat sederhana yang stroke beli ini, remes-remes seperti ini ya. Masih ada lagi, nanti saya lanjutkan. Saya juga memakai jam tangan laser. Kebetulan saya sebelum stroke juga sudah punya. Dan saya jam tangan lasernya bukan beli yang seperti di TV di Gogo Mall karena itu amat mahal.
ya, karena banyak iklan yang tentunya harganya mahal. Ini pun manjur buat saya, kalau saya entah sugesti entah gimana, tapi saya cocok ya, karena saya punya riwayat penyakit dalam. Saya beli aja jam tangan laser, saya takut serangan jantung gitu kan. Nah, saya beli aja, begitu pakai ini saya tidurnya juga memang bener lebih nyenyak. Dan ini ya kan, pembekuan yang ada di darah mungkin diurai oleh laser ini, saya percaya ya. Jadi saya pakai ini juga, sehari saya pakai 3 kali kayak gini nih. Ini saya belinya dari Bandung ya, murah, cuman 3 jutaan kalau yang ini. Apa ini mereknya? Cozinya. Ini adalah tutorialnya cara minum angkung hanguang nih ya. Saya kasih tutorialnya, semoga bermanfaat teman-teman. Jangan, yang penting kita harus, apapun terapi kita, yang paling penting adalah hati kita dan pikiran kita. Itu paling penting. Hati gembira, percaya diri dan bersyukur kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan, itu yang paling penting. Anda akan sembuh dengan segera ya. Ini ya teman-teman, saya berikan tutorial obat untuk stroke atau yang punya masalah penyakit di kepala, gegar otak dan sebagainya. Ini obat hebat ya. Kalau untuk stroke ini makan 3, 1 hari 1, 3 hari berturut-turut. Beli di toko obat Tai Seng Ho di kota ya, itu terkenal. Nah, caranya membuka begini. Siapkan juga sambil membuka ini air hangat ya, rebus air. Secukupnya saja, nggak usah banyak-banyak. Ini ya, dibuka dalamnya ini. Nah, ini buka juga kemasannya. Kemasan ini nggak perlu. Kalau susah buka ininya pakai gunting. Ini ya plastik, setelah dibuka ada lilin seperti ini, dibungkus lilin, dan ini sudah ada garis tengahnya ya. Nah, ini tinggal dibuka sama apa, mungkin sama pisau gini, pas di garis tengah. Tentunya teman-teman, tidak hanya ini obatnya. Obat-obatan dokter pun harus kita minum semua. Biasanya diberikan pengencer darah, juga obat-obatan penyakit dalam kita dan nutrisi untuk vitamin untuk otak ya. Saya juga minum ramuan cuka apel, jahe, bawang putih tunggal, dan lemon. Nah, tinggal dibuka. Terus bisa dibelah, dibuka gitu. Hati-hati. Di dalamnya masih ada bungkusannya lagi ya. Nah, ini nanti ada lapisan emasnya, jangan dibuang, ikut dimakan. Ini kita buka dulu lilinnya. Mungkin buka aja plastik yang putih itu, kan udah ada belah tengahnya tuh. Ini ada wadah plastiknya lagi, dan ini ada dibungkus plastik lagi. Kemudian ini ada lapisan emasnya. Lapisan emas yang dibuang, tapi plastik ini aja yang dibuang ya.
panas jangan dibuang, cemplungin. Kemudian dikasih air panas secukupnya, sedikit aja, air hangat gitu ya, nggak panas banget. Nah, lalu ditekan-tekan biar apa namanya, biar larut semuanya. Nah, ini kemudian diminum nih. Kelihatan nggak tuh ya, ini belum larut semuanya. Nah, ini belum. Udah secukupnya aja, kemudian diminum. Ini kalau minum gini katanya malam hari ya, sebelum jam 8 lah gitu. Jarakin sama obat ya, kira-kira 1 jam. Nah, ini sudah lumer ya, kemudian diminum. Jangan sampai keselak, sedikit-sedikit nih ya. Kalau saya pakai sendok, ini rasanya nggak enak, jamu gitu loh. Nah, ya minum semua sampai habis. Saya pun melakukan olahraga yang namanya BIP ya. Nah, ini olahraganya bagus ya. Walaupun waktu saya stroke ya, antara lain salah satu kegiatan yang saya lakukan karena terlalu banyak, saya lagi mewakili Inorga BIP untuk ikut Fornas ya. Tapi karena saya terlalu overload, jadi saya kurang perhatian terhadap penyakit saya. Saya punya penyakit darah. Nah, BEP itu bagus banget. Saya stroke walaupun berat-berat melakukan gerakan, tapi saya BEP. Dan BEP ini meluaskan dan memampukan otot-otot kita yang kaku. Ya, coba lihat seperti ini BEP ya. Ada tutorial saya di video-video saya tentang BEP. Tapi antara lain saya akan lakukan langsung saja ya di sini karena ini bukan mengenai tutorial BEP. Saya lakukan sambil duduk, tarik, gesek perut, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang. 2, tunduk jauh, tarik, jawil kening. BEP ini di samping melakukan gerakan, kita juga melakukan olah nafas. Jadi amat baik ya teman-teman. Gerakan ketiga, tarik, tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. Ulangi mulai dari gerakan pertama. Tarik, gesek perut, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang. BEP harus dilakukan dengan baik dan benar. Ada tutorialnya, nggak boleh sembarangan. Coba lihat tutorial saya nanti ya. Tarik tangan ke belakang, buang. Gerakan ketiga, tarik, tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. Nah,
demikian gerakan BEP ya. Ada 3 gerakan, 1, 2, dan 3. Kalau mau tahu seberapa jauh BEP itu dilakukan, seberapa banyak, detailnya ada di video saya ya. Nanti komen-komen saja yang request, saya kasih videonya ya. Baik. Nah, stroke itu yang jelas adalah penyakit yang kita harus jalani dengan sabar dan gembira. Enjoy saja, alami saja. Dan semoga saudara-saudara yang hidup serumah dengan kita juga membantu seperti yang saya alami. Semuanya membantu dan nggak masalah gitu ya. Saya jadi malah lebih diperhatikan. Jadi kita juga tetap gembira. Pokoknya Tuhan tidak akan mencobai kita lebih dari yang kita tidak mampu, tidak akan gitu ya. Nah, aku mau ngomong apa lagi ya? Memang banyak hal yang saya lakukan ya. Saya jadi lebih rajin berdoa pula ya. Saya pun melakukan terapi air, saya berenang. Saya jadi nggak bisa berenang kayak orang yang baru belajar berenang. Berenang tuh ngos-ngosan ya. Dulu saya luar biasa ya, 1 jam berenang tanpa berhenti pun nggak ada masalah. Tapi saya lakukan terapi berenang. Pertama kali nyemplung ke kolam, saya tenggelam, jujur aja, nggak bisa berenang gimana gitu. Tapi setelah yang kedua, 2-3 kayu, saya berhenti karena nggak sanggup gitu ya. Karena kan masih lemah ya, masih lemah organ kiri saya yang terkena ya, saya masih lemah. Penyumbatan saya di sebelah kanan, jadi saya terkena kaki dan tangan bagian kiri. Nah, mata saya pun akibatnya agak buram-buram sedikit ya. Nah, saya melakukan berenang. Sekarang saya udah beberapa kayu, udah agak panjang gitu ya. Tapi saya syukuri saja, saya nggak lumpuh begitu ya. Umur saya 59 waktu saya terkena stroke ya. Kita syukuri saja dengan gembira ya, karena Tuhan akan memelihara kita kan nanti selamanya apapun yang terjadi ya. Yuk sekarang nonton aku dansa pasca stroke ya. Pede aja, aku persis seperti orang yang baru pertama kali belajar dansa. Saya kasih tahu teman-teman, stroke itu sebetulnya ada gejalanya dan tanda-tanda dari Tuhan. Ya, kalau saya tanda-tandanya adalah nyeri-nyeri di pundak dan leher, linu-linu gitu. Tetapi saya abaikan saking sibuknya saya mungkin waktu itu. Seharusnya saya stop kegiatan, saya cek tensi, saya cek gula,
kolesterol, itu yang harus dilakukan. Nah, kalau tinggi segeralah minum obat. Tiap-tiap kegiatan juga punya masalahnya masing-masing. Jadi kita juga harus pandai memanage pikiran, hati, dan perasaan. Nah, itu yang kita harus waspada ya, supaya tidak terkena stroke. Bukan hanya capek fisik aja, tapi semuanya harus kita jaga. 1,5. Sekian teman-teman, semoga menjadi inspirasi dan penambah semangat bagi semua yang pernah terkena stroke. Ya, semangat! Jangan lupa like and subscribe ya jika suka dengan video saya ini. Semoga bermanfaat. Mana yang manggil-manggil? Ini kondisi yang siang-siang panas nih, ya, di Taman Doa. Selanjutnya adalah jalan-jalan saya di Gua Maria La Riviera Peak 2.